Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Isti'anah. My ID number 12020210026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kandungan surat Al-Fatihah menurut Ziauddin Sardar dalam buku Reading the Quran. Oleh penulis, pokok kandungan Al-Fatihah dibagi ke dalam dua pokok bahasan. Yang pertama adalah Al-Fatihah sebagai atribut of Allah, sifat-sifat Allah dalam surat Al-Fatihah. Yang masuk dalam pokok bahasan ini adalah surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to God, the sustainer of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, Lord of the Day of Judgment, yang merajai hari pembalasan. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You do we worship and to you we call for aid. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Mengawali pembahasan ini, kita dikenalkan akan siapa sih Tuhan itu. God is the preserver of the universe. Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Makna dari ini adalah Tuhan merupakan sumber pemilik semua ciptaan dan senantiasa mengurus semua ciptaan secara konstan. Oleh karena itu, sudah semestinya bahwa segala puji dan syukur hanyalah milik Tuhan. Lafal Bismillah oleh pakar penafsir klasik dianggap sebagai ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Ungkapan umum Bismillah terulang di ayat yang ketiga. Masuk ke ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata alamin, though kata alamin atau kata dunia sebagai alam semesta oleh penulis lebih suka diterjemahkan sebagai dunia secara umum karena menekankan pada pluralitas ciptaannya. Ciptaan Tuhan tidak hanya mencakup alam semesta dan isinya, namun keragaman manusia juga menjadi bagian dari ciptaan Tuhan yang disengaja. Misalnya, ras, budaya, agama, perbedaan-perbedaan itu semuanya sudah disengaja oleh Allah untuk diciptakan di muka bumi ini. Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan sifat Allah yang disebut dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahman merupakan sifat Allah yang diberikan kepada seluruh ciptaannya, tidak membeda-bedakan agama, baik buruk, dan selalu siap untuk menolong. Sifat Ar-Rahman sejalan dengan hakikat Tuhan pencipta alam secara pluralitas sebagaimana yang disebut dalam ayat kedua tadi, bahwa manusia diciptakan dengan keanekaragamannya. Ar-Rahim Allah diberikan kepada manusia yang mau berbuat baik sesuai petunjuk dari Al-Quran. Ar-Rahim merupakan fakta keadilan Tuhan. Semua perbuatan manusia memiliki konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Tuhan adalah penguasa hari pembalasan. Semua perbuatan manusia kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Kita sebagai Muslim harus mengenal dan mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Manusia sangat membutuhkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena manusia itu sangat terbatas. Pembahasan kedua, Al-Fatihah, the straight path, jalan yang lurus dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami menuju jalan yang lurus, yaitu jalan sebagaimana jalan orang-orang yang Engkau beri rahmat kepadanya, bukan jalan mereka yang sesat dan bukan pula jalan mereka yang Engkau murkai. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita diarahkan untuk berdoa dan dibimbing menuju jalan yang lurus, yaitu jalan yang akan membawa kita kepada kesuksesan dunia dan keselamatan akhirat. Jalan yang lurus bukan berarti jalannya itu tidak bercabang atau berbelok. Jalan yang lurus dikatakan sebagai nasihat agar sampai pada tujuan akhir. Jalan yang lurus juga bisa diibaratkan sebagai navigasi yang digunakan seseorang bagaimana melakukan perjalanan menjadi mercusuar, menerangi area berbahaya dan menyoroti jalan yang aman. Lalu, bagaimana kita melakukan perjalanan? Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Misalnya, kita bisa melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain. Perjalanan ini juga telah dicontohkan oleh para anbiya dan mursalin bagaimana mereka melakukan perjalanan yang baik dalam beribadah kepada Tuhan. Dalam melakukan perjalanan, kita dihadapkan pada dua pilihan, yang hendak menempuh yang baik atau yang sesat. Banyak sekali ahli mufasir mengartikan jalan yang lurus yang oleh penulis dikatakan mengikuti jalan yang lurus tidak berarti memiliki satu jawaban yang selalu dapat diterapkan. Tidak ada jaminan bahwa setiap orang akan menemukan jalan yang lurus. Manusia harus berdoa, berusaha sesuai petunjuk dalam Al-Quran untuk bernavigasi menuju jalan yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Sebagai pengingat untuk saya, gunakan waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Saya akhiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ora ya, ya? Saya tak cek.